Karena memang kata kuncinya la ilaha illallah. Semua nabi-nabi diutus untuk mengumandangkan kalimat ini. Semua kitab turun dari langit untuk mengumandangkan kalimat ini. Ada surga dan neraka karena kalimat ini, yang berarti tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berbahagialah orang yang berpegang teguh pada kalimat tauhid ini. Zat yang maha mulia ini telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dari makanan, minuman, pakaian, kekuatan atau apa saja untuk perputaran roda kehidupan kita di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sering-seringlah saudaraku mengucapkan kalimat yang mulia ini. Lalu kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang paling sempurna secara fisik, akhlak, jalur nasab, orang yang paling pantas dijadikan sebagai idola, sebaik-baik ayah, sebaik-baik suami, sebaik-baik teman dan sahabat, sebaik-baik guru, yang selalu akan menjadi impian orang-orang yang ingin menjadi baik. Manusia terbaik ini telah diberikan salam oleh Sang Pencipta Allah bersama dengan malaikatnya, maka sangat wajar kalau kita sebagai pengikut yang setia selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, seperti biasa setiap sebulan sekali kita adakan tablik akbar tentang serial tokoh-tokoh terbaik manusia setelah para nabi, yaitu sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan izin Allah dan karunia Allah, kita sudah berhasil membahas 14 sahabat sebelumnya, dan pada sore ini semoga Allah berkahi kita masuk ke sahabat yang ke-15, seorang tokoh yang mulia bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang di judulnya saya sudah minta teman-teman panitia menulis pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebelum kita masuk ke panjang lebar tentang Anas radhiyallahu anhu, tetap saya akan mengatakan selamat datang para penuntut ilmu dan selalu hadir di majelis ilmu saudaraku seiman. Berikan sebuah atau tanamkan sebuah simbol dalam hidup Anda semuanya. Tidak ada hari tanpa ilmu, dan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Karena ilmu satu-satunya jalan untuk menambah keimanan. Dan kalau iman sudah ada, maka orang bodoh menjadi pintar, orang takut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan, segala sesuatunya berubah menjadi baik. Maka jadikan sebagai sebuah simbol hidup, tidak ada hari tanpa ilmu. Dan juga kalau iman sudah ada, semua amal soleh akan mudah kita amalkan. Dunia akan jadi kecil, musibah akan jadi mudah, semuanya tertanggulangi. Dan seluruh maksiat akan mudah juga untuk ditinggalkan. Juga teman-teman sekalian, mempelajari sahabat ini sangat penting, karena mereka manusia biasa seperti kita. Kalau nabi-nabi memang manusia biasa juga, tapi dipilih oleh Allah. Cuma para sahabat, orang-orang yang menemani para nabi, lebih kurangnya sangat dekat dengan kita. Maka mudah, lebih mudah lagi kita mencontohi mereka. Terlebih lagi jumlah sahabat yang sangat banyak menyempurnakan informasi tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi makin banyaknya orang yang berteman dengan beliau, maka makin banyak informasi yang bisa kita dapatkan, sehingga makin sempurna tuntunan hidup kita. Salah satu yang sangat mulia dari para sahabat ini adalah pembantu Nabi Muhammad SAW, Anas bin Malik. Sungguh orang ini telah mendapatkan karunia yang sangat besar, dan karunia ini tidak semuanya orang miliki, termasuk di kalangan sahabat. Karena menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW artinya akan selalu bersama-sama dengan Nabi, mengurus pakaian Nabi, mengurus pesanan makanan Nabi, ngobrol, memasang pelana kurma untahnya dan kudanya, menemani peperangan, menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Banyak sahabat yang dekat, tapi pembantu ini berbeda. Namun seperti biasanya teman-teman sekalian, tradisi saya menggunakan atau membahas sahabat, saya akan mulai dengan ad-durus wal ibar dulu. Pelajaran dan ilmu yang kita bisa ambil dari tokoh kita ini. Yang pertama saudaraku, di dalam Islam dibolehkan, bahkan dianjurkan seseorang memiliki pembantu. Tentu lebih ideal dan sesuai dengan sunnah adalah kalau laki-laki memiliki pembantu laki-laki dan perempuan memiliki pembantu perempuan. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa orang yang membantu beliau, tapi yang paling menonjol 3 orang: Anas bin Malik, Zaid bin Haritha, dan anaknya Zaid, Usama bin Zaid. Ini yang paling menonjol menemani Nabi SAW.
Ini khusus untuk mengurus apapun yang berhubungan dengan pribadi Nabi. Sampai Nabi SAW kalau masuk rumah, mereka yang membukakan pintunya. Nabi SAW membuka sendalnya, mereka yang meletakkan. Nabi SAW ingin mengganti bajunya, maka mereka yang mengambilkan. Istri-istri Nabi tentu ada, tetapi mereka ini selalu mendampingi Nabi SAW, di mana saja, selalu membantu Nabi. Nabi SAW juga punya seseorang yang khusus mengurus unta dan kuda beliau, bernama Anjasyah. Kalau kita sekarang mungkin bahasanya supir. Orang ini tugasnya membersihkan, memandikan unta dan kuda Nabi SAW, memasang pelanahnya, mengganti sepatu kuda sepatu kuda. Kuda itu memiliki telapak kaki yang ada seperti sepatunya, itu sering diganti. Kemudian juga membersihkan kotoran, mengurusnya lah, ya. Khusus itu. Dan kalau istri-istri Nabi Ummahatil Mu'minin ridwanullahi alaihinna itu mau keluar, maka Anjasyah yang mengantarnya. Anjasyah yang mengantarnya. Sebuah hadis masyhur bahwasanya Nabi SAW pernah diizini oleh beberapa istri Nabi, kurang lebih 3-4 orang dari istri Nabi keluar ingin pergi hajat, sama-sama pergi. Kemudian naik ke atas unta, yang unta ini memang dibuatin di pundaknya 2 buah keranjang besar, ya, atau kotak besar yang memang untuk dinaikin oleh orang di kanan dan di kiri, bisa 2 orang. Naiklah 4 orang Ummahatil Mu'minin di satu unta ini. Kemudian Anjasyah membawa unta itu. Baru saja jalan, Anjasyah ini punya suara yang indah sekali. Jadi Anjasyah ini sering melanturkan syair-syair yang kalau dia mau lunakkan untanya, kalau dia mau panggil, dia lantunkan suaranya, maka unta itu datang. Waktu baru jalan, Anjasyah ingin membuat supaya unta ini jalan nyaman, ya, tidak terganggu, maka dia melantunkan syair-syairnya. Baru saya dilantunkan, untanya ini menggoyang-goyangkan kepalanya sampai unta ini geranda yang ada di belakang itu sempat goyang. Maka sabda Nabi SAW yang masyhur, mahlan, ya Anjasyah alal khawarir, ya, hati-hati hai Anjasyah dengan botol-botol kacaku, maksudnya para istri Nabi. Jadi intinya adalah ada Anjasyah, ada seseorang di sini, ada pembantu pribadi Nabi SAW, ada yang urus untuk untahnya dan kudahnya. Nabi SAW juga menggunakan bodyguard kalau kita sekarang. Orang yang mendampingi beliau, membela beliau ada. Di antara yang masyhur adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Riwayat yang masyhur dalam riwayat Bukhari, kalau beliau pernah Nabi SAW merendam kakinya di air di sebuah kebun, lalu Abu Musa al-Asy'ari menjaga pintu kebun itu, tidak ada yang boleh masuk. Maka datanglah Abu Bakar lalu minta izin, mengatakan, wahai Abu Musa, izinkan saya pada Nabi SAW, saya ingin masuk. Kata Abu Musa, baik, tunggulah di sini, saya akan minta izin dulu. Kalau Rasulullah SAW izinkan kamu, silakan masuk. Padahal ini Abu Bakar, mertua Nabi. Semua sahabat tahu kedudukannya yang sangat mulia. Tapi tugas Abu Musa ada di sini. Tidak boleh sembarangan masuk kecuali sudah izin dengan Nabi SAW. Maka Abu Musa pun melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar minta izin masuk. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk. Dan sampaikan berita gembira kalau dia termasuk penghuni surga. Masuklah. Abu Bakar duduk di sisi kanan Nabi SAW, yang waktu itu Nabi musim panas, lalu beliau merendam kakinya di air dingin. Ini juga termasuk sunnah, ya, termasuk sunnah. Di musim panas kita bisa merendamkan kaki kita di air dingin sehingga tubuh kita menjadi dingin, atau kalau di musim dingin dibalik, direndam dengan air panas gitu, ya. Nabi SAW melakukan itu, dan ini termasuk sunnah yang banyak orang tidak kerjakan, ya. Yang jelas teman-teman sekalian, duduklah Abu Bakar di sebelah Nabi SAW sisi kanan, dan waktu itu Nabi SAW menggulung baju beliau sampai ke lutut supaya tidak kena air, dan Abu Bakar pun mengikutinya. Tak lama kemudian datang Umar dan pamit juga mengatakan, hai Abu Musa, izinkan saya pada Nabi SAW, saya ingin masuk. Kata Abu Musa, baiklah, tunggu di sini. Kalau Nabi SAW izinkan kamu, saya akan izinkan. Masuk ke dalam mengatakan, ya Rasulullah, Umar minta izin. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk dan sampaikan kalau dia termasuk penghuni surga, dan beritakan kalau dia akan mati syahid. Masuklah Umar, duduk di sebelah kiri Nabi SAW, lakukan hal yang sama, rendam kaki di ember yang sama, di tempat di wadah yang sama, ya, kemudian menggulung bajunya sampai ke lutut. Lalu datang Utsman bin Affan dalam riwayat ini penutupan riwayatnya, mengatakan, hai Abu Musa, izinkanlah saya kepada Nabi SAW, saya ingin masuk bertemu. Kata Abu Musa sama, sabarlah di sini, kalau seandainya Rasulullah SAW izinkan, saya akan izinkan kamu masuk. Lapor, ya Rasulullah, Utsman minta izin. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk dan sampaikan kalau dia akan masuk surga dan
pada saat dia meninggal akan ditutup dengan cobaan. Karena Utsman bin Affan dibunuh oleh para kaum pemberontak Khawarij. Yang jelas teman-teman sekalian, waktu Utsman bin Affan masuk, Nabi SAW menurunkan bajunya, menutup lutut beliau. Maka Abu Bakar berkata sama Umar, ya Rasulullah, tadi waktu kami berdua masuk Anda tidak tutup, kenapa sekarang Anda tutup? Kata Nabi SAW, tidakkah saya malu dengan laki-laki yang malaikat pun malu padanya, maksudnya Utsman bin Affan. Yang jelas teman-teman sekalian, ringkas cerita yang kita ingin sampaikan dari riwayat ini, adanya Abu Musa al-Asy'ari sebagai pendamping Nabi SAW. Abu Musa al-Asy'ari adalah pendamping Nabi dan penjaga Nabi dimanapun Nabi pergi, kalau di kota Madinah. Nabi ke pasar, Abu Musa di sebelahnya. Nabi tadi duduk di kebun ditemani oleh Abu Musa. Abu Musa ini jadi pengawal khusus. Tapi dalam kota, di luar kota, di kancah peperangan, Nabi SAW punya bodyguard lain lagi. Artinya ada orang-orang yang mendampingi Nabi SAW. Itu adalah Zubair bin Awam. Dan pernah kita jelaskan fadilahnya. Waktu Nabi SAW menembus benteng Khaybar, kemudian di sana ternyata ada satu orang Yahudi keluar, tingginya mendekati pohon kurma. Sangat tinggi, sampai Nabi SAW mengatakan, kira-kira menurut kalian berapa tingginya orang ini? Waktu dia berdiri dekat pohon kurma hampir sama tinggi gitu. Maka ada yang mengatakan kira-kira 6 lutut, ukurannya 6 lutut ini 6 kali setengah meter. Itu sudah luar biasa gitu kan. Ini kurang lebih hampir 3 meter tingginya orang ini. Maka kata Nabi SAW, dia nantang duel orang itu. Siapa yang akan melawan orang ini? Maka Zubair mengatakan, saya Rasulullah. Zubair pun keluar. Zubair waktu berdiri dekatnya orang itu hanya mendekati perutnya, mendekati dadahnya. Saking besarnya orang itu. Duel akhirnya, dan dengan luar biasa hikmah Allah dengan keterampilan perang, Zubair berhasil mengalahkannya. Bahkan menebas leher Yahudi yang besar tadi. Begitu jatuh, akhirnya Yahudi ini jadi drop semuanya, karena ini orang terkuatnya di mereka. Maka kalah pada saat itu. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya semua Nabi punya bodyguard, punya pengawal khusus. Dan pengawal khususku di kancah peperangan Zubair bin Awam. Jadi ada pendamping gitu kan. Nabi SAW juga menggunakan hajib. Hajib ini sesekali dipakai jasanya gitu ya. Sesekali dipakai jasanya, tapi sama memenuhi kebutuhan Nabi SAW. Seperti Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini punya kisah unik sedikit. Orang ini sangat kasar. Orangnya sangat kasar. Dia Syu'bah ini ayahnya kepala suku Thaqif di Taif. Orang-orang Badui di gunung, kalau bicara suaranya kasar. Ringkas cerita, ayahnya Syu'bah waktu meninggal dunia, maka saudaranya Syu'bah ini bernama Urwah. Urwah ini nanti masuk Islam. Waktu Urwah jadi raja, rupanya Al-Mughirah, keponakannya dia, yang waktu itu pergi bersama dengan beberapa orang, kurang lebih 13 orang dari suku Malik. Suku Malik ini ada di sebelah Taif ya. Mereka pergi ke Mesir, bertemu dengan Muqaykis, raja Mesir pada saat itu. Ketemulah. Kemudian karena Mughirah bin Syu'bah ini kasar sekali, kalau ngomong kasar, dan Muqaykis ini merasa terganggu dengan cara ngomongnya. Waktu pulang, 13 orang dari suku Malik dan 1 orang Mughirah dari suku Thaqif ini, semua dikasih hadiah oleh Muqaykis kecuali Al-Mughirah. Al-Mughirah nggak dikasih sama Muqaykis hadiah nih. Dia heran, kenapa nggak dikasih? Dia tanya teman-temannya yang 13 orang, kenapa kalian semua dikasih, yang nggak dikasih nih? Kata mereka, mungkin kamu terlalu kasar gitu. Maka dia rupanya tidak terima itu. Al-Mughirah tidak terima. Waktu lagi istirahat di tengah jalan, Al-Mughirah membunuh 13 orang itu. Semuanya dibunuh, diambil hadiahnya. Al-Mughirah ambil. Begitu perilakunya lah, orang Badui gitu kan. Waktu dia mau pulang, dia tahu suku Malik ini di sebelah sukunya, sebelah Taif. Ini ribut nanti nih. Maka dia ambil inisiatif ke Madinah, ikrarkan masuk Islam. Kata Nabi SAW, wahai Mughirah, kalau Islammu kami terima, tapi perampokanmu nggak bisa, kembaliin tuh. Baiklah, akhirnya dikembalikan masalah itu. Teman-teman sekalian, untuk terjadi sulh Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, tepatnya bulan Zulqa'dah, Nabi SAW keluar dengan 1399 sahabat dari Madinah mau umrah. Waktu itu masih memanas situasi karena baru selesai perang Ahzab, dan Quraisy masih sangat benci dengan kaum muslimin, banyak suku-suku Arab yang masih benci. Terlebih lagi Nabi SAW berusaha menyerang
beberapa beberapa suku-suku yang ikut di perang Ahzab. Nabi SAW iklanin mau umroh. 1399 keluar bersama Nabi SAW, 1400 sama beliau. Ringkas cerita, pada saat Quraisy dengar, Quraisy tahan. Tidak boleh Nabi SAW masuk ke wilayah haram. Kalau masuk wilayah haram ini berarti nanti tidak boleh diganggu karena sudah pakai baju ihram. Tentu ada panjang lebar teman-teman, kalau ikut sirah ada panjang lebar, saya sebutkan riwayatnya. Saya ringkas-ringkaskan saja. Sampai Nabi SAW menyuruh seorang sahabat itu, tahu Quraisy keluar dengan pasukan yang besar, 3.000 orang lebih dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam pada saat itu. Nabi SAW bilang pada sahabat, siapa yang bisa menunjukkan saya jalan yang tidak umum supaya kita bisa lewatin pasukan Quraisy ini tiba di wilayah haram. Kata seorang sahabat, saya Rasulullah. Kebetulan orang Mekah muhajir. Lalu ditunjuklah Nabi SAW pergi melewatin padang pasir jauh sampai betul-betul memang melewati pasukan Quraisy. Pas tiba di bendera perbatasan haram, kudanya Nabi SAW, untanya Nabi duduk tiba-tiba. Nabi coba dorong, nggak mau. Sahabat dorong, nggak mau. Ini di depannya sudah ada bendera pembatas haram. Kalau masuk di situ orang Quraisy nggak bakal bisa ganggu. Ternyata duduk untanya. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kayaknya unta ini kena gangguan syaitan. Kok nggak mau masuk gitu? Kata Nabi SAW, tidak. Yang telah menahan unta ini adalah yang menahan gajah-gajahnya Abraha, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gajahnya Abraha itu kan dulu kalau di depan Ka'bah duduk, tidak mau berdiri. Kalau diarahkan ke Yaman, ke negerinya Abraha, mau berdiri. Kalau ke Ka'bah nggak mau, tertahan gitu kan, supaya mereka tidak hancurin Ka'bah. Ringkas cerita teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy pun dengar mereka kembali dengan pasukan 3.000, melihat Nabi SAW berkemah dengan para sahabat di situ. Mereka utuslah satu orang bernama Urwah, ya, Ats-Tsaqafi. Urwah ini pamannya Al-Mughirah. Waktu itu sahabat semua pakai baju ihram, Mughirah juga ikut, gitu kan. Maka Nabi SAW waktu lihat Urwah datang dari pasukan Quraisy mau negosiasi, dan Urwah ini ahli perang, ahli negosiasi, dan dia memang ingin memancing emosinya Nabi SAW dan sahabat. Kalau mereka emosi berarti datang mau perang, kalau mereka tidak emosi berarti datang umroh, karena ini pakaian ihram tapi bawa pedang. Ditaruh pedang di kuda-kuda dan unta mereka. Waktu Nabi SAW lihat Urwah datang pakai pedang, perisai, takutnya nanti Urwah ini buat macam-macam sementara Nabi berihram, maka Nabi SAW menyuruh Al-Mughirah bin Syu'bah, karena dia sahabat Nabi yang keras orangnya, suruh pakai lengkap baju perang, cuma matanya yang kelihatan, berdiri di belakang Nabi SAW pegang pedang. Pada saat itu teman-teman sekalian, datanglah Urwah, lalu Urwah sengaja ingin memancing emosi Nabi SAW. Zaman dulu orang kalau mancing emosi itu pegang jenggotnya ditarik. Memang begitu. Kalau sekarang juga ya. Yang jelas seperti itulah tradisi dulu. Jangan antum buat ini ya. Jadi dipegang jenggot Nabi SAW, dia mau tarik. Nah ini yang mau tarik ini Urwah, pamannya Al-Mughirah. Mughirah sekarang jadi bodyguardnya Nabi di belakang. Tapi pakai baju besi semua, cuma matanya yang kelihatan. Urwah nggak kenal nih. Begitu dia mau pegang jenggotnya Nabi, langsung oleh Al-Mughirah, pedang itu kan yang tajamnya diberdiriin, sekarang dibalikin sama dia, terus dipukul tangan pamannya sendiri sampai memar. Kata Urwah, hai Muhammad, siapa orang yang kasar nih? Dia nggak tahu kalau ini ponakannya sendiri. Kata Nabi SAW, kau tidak kenal dia? Kata Urwah, tidak tentunya. Ini ponakanmu Al-Mughirah. Tiba-tiba Urwah berdiri mengatakan, kamu orangnya, nanti kau ponakan saya. Baru kemarin saya bersihkan kotoran kamu, gitu. Dan ponakan dimandikan waktu kecil segala. Dan baru saja saya selamatkan kau dari masalah besarmu. Masalah besarnya apa? Ternyata tadi waktu dia bunuh 13 orang dari suku Malik dan dia bawa lari hadiahnya mereka, itu kan masuk Islam. Lalu Nabi suruh dikembaliin sama dia hadiah itu ke suku Malik. Tapi suku Malik ini sudah terlanjur ngamuk mau menyerang Taif. Suku Taif juga, suku Tsaqif juga siap berperang, hampir berperang nih. Yang jadi kepala suku Urwah. Lalu Urwah berkata, ada orang datang pada Urwah mengatakan, hai Urwah, kamu lebih berakal daripada kau buat dua suku ini berperang. Lebih baik bayar saja diahnya 13 orang itu, bayarin dendahnya. Waktu itu orang kalau bunuh orang lain bayar 10 ekor unta. Kalau ada orang dibunuh, bayar denda 10 ekor unta, maka tidak dibunuh dia. Bayarlah sama Urwah untuk ponakannya Al-Mughirah. Maka Urwah bilang, baru saja saya selesaikan masalah besarmu kemarin, saya yang tebus tuh. Ya, dendahnya, diahnya 13 orang suku Malik yang kamu bunuh. Sekarang tanganku kau akan potong gitu. Kata Mughirah, walaupun kau sudah bayarin saya,
ini Rasulullah, nggak bisa. Kalau kau dekat saya penggal gitu. Tapi saksi bahasan teman-teman dari kisah yang panjang tadi ini, Al-Mughirah digunakan tenaganya oleh Nabi SAW. Ya, yang kita tidak beratkan teman-teman sekalian, kalau dalam Islam memang kita diajarkan untuk tidak mendominasi pekerjaan sendiri. Kita dianjurkan teman-teman berbagi dengan teman-teman yang lain, terutama kalau punya potensi. Misal orang di kantor punya sekretaris, punya bendahara yang urus keuangan, dibagi pekerjaan itu. Ada orang yang bagian di lapangan, humasnya, ada ini, ada itu bagus. Dan ulama mengatakan kalau orang menggunakan hajib tadi atau seperti tadilah pembantu dan seterusnya, atau mungkin dalam perusahaan pegawai, ya, orang-orang yang membantunya, kalau dia niatkan karena Nabi SAW melakukannya, maka itu satu hal yang positif, bisa berpahala. Kita lihat orang yang menggunakan banyak orang, Allah Subhanahu Wa Taala juga mudahkan rezekinya membayar gaji-gaji mereka, akhirnya jadi mudah semuanya. Tapi kalau kita lihat orang yang mau mendominasi sendiri semuanya mau dikerja, ini akan kerepotan. Bagi waktunya susah, yang ngatur waktu, dan masih banyak potensi yang akhirnya terbengkalai. Baiklah, teman-teman sekalian, kita akan masuk dulu di poin itu, poin pertama ya, bolehnya menggunakan jasa untuk membantu ya apapun pekerjaan kita selama tidak ada pelanggaran agama. Misal kalau kita butuh sekretaris untuk laki-laki, ya laki-laki juga gitu kan. Mungkin ummahat kita atau akhwat kita juga menggunakan dari akhwat. Yang jelas menggunakan tenaga orang adalah bagian daripada perintah agama kita, dan itu dibolehkan. Kalau diniatkan karena Nabi SAW melakukan, maka berarti pahala. Ingat, semua ummahatil mukminin ada pembantunya. Semua di rumah ada pembantu. Jadi jangan kita anggap di sini, nanti akan kita masuk ke poin kedua ya, bagaimana bermuamalah dengan pembantu. Poin pertama dulu difahami, boleh ada pembantu. Boleh memiliki supir, boleh memiliki tukang kebun, boleh memiliki apalah sekretaris tadi, ya orang yang membela dia kalau lagi ada masalah, dia mau safar minta ditemanin dan seterusnya, dibolehkan dalam agama. Karena Nabi SAW melakukan itu. Dan malah terbalik, tidak sesuai dengan syariat kalau seseorang mau mendominasi sendiri. Ada orang subhanallah semua dikerja sendiri sama dia. Bukan tidak boleh, walaupun kita punya, tapi akan banyak waktu yang tersita. Kenapa kita nggak berbagi duit kasih gajinya tukang kebun misalnya? Kecuali sesekali, ya, sesekali mungkin kita ingin melakukan hobi mungkin, gitu kan? Bagilah sesuatu, dan kalau kita berbagi dengan secara yang seperti ini teman-teman, pastikan rezeki kita akan terbuka. Allah akan mudahkan kita. Lihat orang makin banyak memperkerjakan orang jadi pegawai, makin terbuka usahanya. Karena memang dia membantu, dan itu memang seperti itulah sistem yang sedang Allah ciptakan. Jadi ada image di sini yang kita ingin perbaiki ya. Poin kedua teman-teman sekalian, yang kita perlu perhatikan adalah wajib berbuat baik dengan pembantu itu. Ini berhubungan dengan masalah pembantu semua nih ya, dengan pembantu, pegawai, kemudian juga ada hamba sahaya. Kita akan beda-bedain nanti. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan pembantu. Dianjurkan laki-laki punya pembantu laki-laki, perempuan perempuan, tapi boleh kalau dalam satu rumah tangga memiliki pembantu perempuan ya. Kalau pembantu laki-laki dianjurkan untuk tidak berinteraksi dengan tuan perempuannya ya. Kecuali sahaya, ada hukum sendiri nantinya akan dibahas itu. Yang jelas teman-teman sekalian, kalau memang di rumah itu ada pembantu, seorang bibi, mbak yang membantu misalnya, maka itu dibolehkan dalam agama. Tetapi tidak boleh kalau ada ikhtilat, dalam arti kata khalwat ya, berdua saja. Misal seorang laki-laki kemudian dibantu oleh seorang perempuan saja, ini nggak boleh. Atau seorang perempuan dibantu oleh seorang laki-laki saja, ini nggak boleh. Tapi kalau satu keluarga besar maka dibolehkan. Baik, kita masih sebenarnya begini saja ya, ibrah yang pertama yang kita ambil adalah bolehnya menggunakan pembantu. Lalu kita sebutkan atau tenaga-tenaga pegawai, tenaga kerja dan seterusnya. Kita akan masuk di sub bahasan ini, di ibrah ini adalah husnul muamalah ma'al khadim. Harusnya kita berbuat baik dengan para pembantu-pembantu kita. Beranjak daripada hadis Nabi SAW di dalam hadis Bukhari Muslim yang berbunyi Anil Ma'mur ibn Suwaid qala ra'aitu Abu Dzar radhiyallahu anhu wa alaihi hullatun wa ala gulamihi mithlaha. Aku telah melihat Abu Dzar, sahabat Nabi yang mulia, dia memakai hulla. Hulla itu pakaian yang mewah, pakaian yang bagus, dan pembantunya laki-laki yang mendampingi dia memakai baju yang sama, warna yang sama, jenis yang sama.
Fasa'altu an dzalika, lalu saya tanya kepada Abu Dzar tentang masalah itu. Fadzakara annahu kana sabba rajulan ala ahdi Rasulillah SAW fa'ayyara bi ummih. Bahwasanya dia pernah satu waktu mencaci maki seseorang yang sedang bekerja dengan dia, gitu kan? Sampai membuat orang itu kayak malu, terhina, karena ini pembantu. Udah kamu pakai baju yang begini saja, jangan baju sama dengan saya misalnya, gitu kan? Maka Nabi SAW waktu menemui Abu Dzar waktu di Mekah mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah hum ikhwanukum wa khawalukum ja'alallahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbas wala tukallifuhum ma yaglibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Hadis Bukhari Muslim ya. Artinya Nabi SAW mengatakan, wahai Abi Dzar, sesungguhnya pada dirimu ada sifat jahiliyah. Ada sifat jahiliyah. Apa sifat jahiliyahnya? Karena dia menganggap remeh pembantu yang sedang membantunya. Jalan harus di belakang, gitu kan? Pakaiannya nggak boleh sama, gitu kan? Atau misalnya apalah, ya, misal angkat barang disuruh angkat semuanya sendirian. Ini semua yang ada terjadi kalau orang menggunakan pembantu biasanya ya. Dengarkan kata Nabi SAW, wahai Abi Dzar, kamu memiliki sifat jahiliyah. Ketahuilah kata Nabi SAW, mereka-mereka itu, para pembantu kalian, adalah juga saudara-saudara kalian. Dan juga orang-orang yang membantu kalian. Sekaligus memang mereka membantu, tapi mereka saudara kalian. Allah menjadikan mereka di bawah naungan kalian, maka barang siapa yang saudaranya di bawah naungannya, maka dia seharusnya memberikan makan apa yang dia makan, memberikan pakaian apa yang dia pakai, dan tidak membebankan mereka apa yang menyusahkan mereka. Serta kalau dibebankan sesuatu dan kelihatannya berat, maka dia membantunya. Jadi nggak boleh semuanya kresek dia yang bawa misalnya. Seperti itulah ya. Kita membantunya. Ini sabda Nabi SAW. Kemudian juga dikatakan dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi SAW qala, idza ata ahadukum khadimuhu bi ta'ami fa in lam yujallisuhu ma'ah falyunawilhu luqmatan aw luqmataini aw aklah aw aklataini aw aklatun aw tumaf uklatun aw uklataini fa innahu waliyyu ilajah. Dikatakan dalam hadis ini, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, kalau seseorang di antara kalian sedang dibawakan makanan oleh pembantunya, maka kalau dia tidak suruh duduk bersama makan dengannya, maka dia semestinya menghadiahkan padanya satu genggam atau dua genggam, atau satu suapan atau dua suapan. Karena sesungguhnya dia telah membuatnya, atau dia telah merapikannya, atau dia telah menghidangkannya, atau dia telah mencium aromanya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya bermuamalah dengan pembantu. Kasih mereka makanan. Berapa banyak teman-teman orang di antara kita, subhanallah, contoh misal di rumahnya, dia suruh pembantunya beli makanan di dekat rumahnya. Mungkin ada penjual nasi goreng lewat malam misalnya, beliin saya, beli suami istri. Pembantunya yang di situ nunggu, bayarin, nggak dibeliin. Kenapa nggak dibeliin? Contoh kecil, sederhana ya. Atau mampir di sebuah supermarket atau minimarket beli minuman, ada pembantunya di mobil, nggak dikasih sama dia. Dia cuma suami istri minum atau sama anaknya, di belakang mbaknya nunggu nggak dikasih. Ini nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Bahkan perintah Nabi, kalau dia yang membawa, kalau dia bukan suruh duduk makan sama-sama, maka dia harus memberikannya satu genggam atau dua, atau satu suapan atau dua suapan. Sunnahnya begitu, kita harus kasih. Jadi kalau antum suruh beli nasi padang misalnya seseorang satpam di kantor misalnya, atau OB yang sedang kerja di kantor, ini tolong beliin, beli dua akhi, ya, beli tiga, bungkusin buat mereka, kasih yang sama. Itu sunnah Nabi SAW, harusnya begitu. Ada orang subhanallah, saya temukan banyak kasus begitu ya. Begitu ada pembantu di rumah, ada makanan datang baru dibeli, sudah ditata di kulkas rapi, buah-buahannya, jusnya, segala macam hal. Pembantunya diwanti-wanti, nggak boleh sentuh ya, nggak boleh makan. Ini luar biasa super pelit gitu. Gimana caranya dia nggak berbagi nih? Sampai kadang-kadang lebih baik rusak daripada berikan pembantunya. Ini wa na'udzubillah. Dipastikan orang seperti ini mustahil pembantunya betah, mustahil. Tapi kalau dianggap sebagai keluarga sendiri, saya tahu ada beberapa jemaah saya yang sampai mengatakan, untuk saya jelaskan,
hadis-hadis yang serupa seperti ini. Ada yang sampai sudah 13 tahun tinggal pembantunya, ada yang sampai pembantunya tua sekali, gitu kan? Tinggal sama dia nggak mau pulang. Ada kakak saya di Surabaya, itu pembantunya sampai tua, mungkin sudah sampai, kalau tidak salah umurnya sudah hampir 70 tahun ya. Tetap sama kakak saya. Anaknya jemput nggak mau. Udah saya ditunjuk sama kakak saya gitu. Ini tinggal sini. Nanti kalau kalian butuh datang aja ke sini. Dia sudah merasa sangat nyaman. Karena apa yang kakak saya makan dikasih juga dia. Apa yang diminum dikasih juga dia, sama. Pakaian diberikan hadiah. Dia anggap seperti rumahnya sendiri. Termasuk teman-teman sekalian perhatikan, jangan pernah anggap remeh mereka dengan memberikan kamar-kamar yang kotor seperti gudang, seakan-akan tidak ada nilainya. Dia manusia. Kalau ekonominya seperti kita, dia tidak akan jadi pembantu, gitu kan? Kenapa? Kenapa memang kalau di kamar mereka dipasangin AC? Kalau memang Allah ada kelebihan rezeki, kenapa nggak dikasih AC? Bukankah kalau dia nyaman juga dia jadi fit, jadi bagus tenaganya, kerjanya juga jadi bersih, kan gitu? Mestinya, idealnya begitu. Mestinya nggak boleh beda-bedain. Karena dalam Islam ini teman-teman, betul memang Allah menjadikan mereka sebagai orang yang membantu kita, tapi kita punya adab-adab syar'i, adab-adab syar'i, gitu kan? Sampai Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, itu punya budak jumlahnya puluhan orang. Tapi kalau Talha jalan, sama sulit dibedain mana Talha dengan yang orang-orang budak-budaknya nih. Susah dibedain. Karena rame-rame semuanya dibeliin baju seragam sama dia. Tentu tidak harus satu warna, tapi mungkin baju yang sama. Jadi jangan juga maksudnya ada orang yang kelihatan sekali gitu loh. Kalau ini tuan, ini pembantu, kelihatan sekali. Karena dari pakaian, dari sendal jepitnya, dari penampilannya semua kelihatan beda sekali. Kenapa ini harus begitu? Harusnya jangan ya. Jadi teman-teman yang suka ngeluh karena pembantunya selim pergi keluarnya, pelajari dari sini, gitu kan. Karena mereka sangat pelit, makanan sulit, pakaian juga sulit, gitu kan. Sampai kadang-kadang pakai pakaian di rumah itu sudah pakaian yang sangat kumuh gitu. Saya berapa kali ingatkan istri saya, hati-hati. Apapun yang kamu pakai, ada sesuatu kasih, berbagi, gitu kan. Dahulukan mereka. Maka berikan makan, bagi. Begitu ada datang buah, bagi. Berikan dulu mereka, baru taruh buat saya, baru taruh buat kita. Jadi beli anggur, beli apel, bagi dulu. Kasih dulu mereka, sudah dibagi buat mereka, baru bawa ke kita. Supaya hilang rasa sombong, rasa merasa lebih. Karena memang sudah bersyukur Allah jadikan mereka mau membantu kita, gitu kan. Sudah syukur. Hati-hati teman-teman, jangan bilang, oh karena saya kasih gaji. Dari mana gaji? Allah yang mudahin buat kita kerja dan dapat uang. Jangan sampai sombong ya. Ini penting untuk dipelajari. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang sangat luar biasa ya. Baik, itu masalah pembantu. Artinya dalam Islam boleh pakai pembantu, gitu kan? Allah berikan antum rezeki, pakai tenaga, nggak masalah, gitu kan? Yang rawat ini, yang rawat itu tuh pakai tenaga-tenaga mereka, dan insya Allah Allah akan berikan rezekinya. Ini kalau pembantu. Sekarang kita pindah kalau pekerja, pegawai, perusahaan kah, kita buka usaha, pakai tenaga pegawai teman-teman sekalian. Tentu cari saudara-saudara Muslim yang baik. Kemudian kita kerjasama dengan mereka, itu pun kita berbaur dengan mereka. Jangan sampai kesannya karena atasan nggak pernah senyum, nggak pernah salam, gitu kan? Saya kalau masuk ke restoran saya, maka saya bercanda sama teman-teman pegawai, ngumpul, duduk, ngobrol-ngobrol, bercanda. Saya tanyain sudah berapa juz kamu hafal, datang, kenapa tadi telat, kenapa begini, kok bajunya seperti ini, sambil bercanda. Kadang-kadang mereka tertawa, gitu kan? Tidak ada sesuatu, tidak ada jarak. Kenapa harus merasa bahwasanya kita lebih dari orang lain? Gitu kan? Kita boleh teman-teman. Dan dalam Islam dianjurkan dalam hadis riwayat Muslim, kalau kita memiliki pegawai asal bukan pelanggaran fatal, seperti misal masalah mencuri, misal masalah menipu, misal masalah tidak sholat ya, ini lain ini, atau dia melakukan dosa-dosa besar. Tapi kalau kesalahan mungkin jatuhin gelas, mungkin lupa melakukan satu perbuatan, maka kita harus tahu teman-teman sekalian, kalau dalam Islam kita dianjurkan selalu memaafkan. Seorang sahabat punya kebun kurma, luas kebun kurmanya, pegawainya banyak, sampai ratusan orang. Nah kadang-kadang kalau dia kasih instruksi, kalau sekarang mungkin masih ada, mungkin dipasang speaker, kalau di kebun-kebun itu pasang speaker yang jarak jauh, bisa instruksi maka terdengar gitu kan. Kalau sekarang, dulu kan tidak bisa. Maka ini sahabat ini kecapean, karena datang ke sini, dia sudah instruksikan, dia ke ujung pegawai yang kesekian, dia kembali, ternyata ini belum selesai kerjaannya. Maka dia bingung, gimana nih? Harus saya pecat karena terlambat bekerja, atau saya maafin saja? Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, pegawai saya begini ya Rasulullah, apa yang saya harus lakukan? Apakah, atau sampai batas mana saya harus memaafkan pegawai saya?
Kesalahannya bukan fatal ya, sekali lagi bukan mencuri, bukan menipu, bukan apa ini. Ini kesalahan cuma telat sedikit melakukan perbuatan atau memang belum selesai, diberikan kesempatan. Kata Nabi SAW, maafkan pegawaimu walaupun sampai 70 kali. 70 kali maafkan. Lalu teman-teman pegawai jangan bilang, Ustadz Khalid bilang ini kesempatan, kita bisa dimaafin 70 kali. Atasan antum harus tahu hadis itu Pak, gitu kan. Ini salah, jangan juga begitu ya. Karena harus kita juga menghormati dia yang sudah memberikan kita pekerjaan. Ini kenapa kita fokus kepada atasan ke bawahannya? Karena umumnya memang atasannya biasa yang sombong gitu kan. Tapi jangan juga teman-teman kita bekerja lalu kita balik unsur ini. Karena para sahabat menghormati Nabi SAW. Anas bin Malik walaupun pembantu dan dianggap saudara oleh Nabi SAW, tapi mereka menghormati Nabi SAW. Nabi SAW pernah menyuruh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini jadi pembantu Nabi dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun, 10 tahun. Dan mulianya adalah waktu datang ke Madinah, ibunya dia bernama Ummu Hani. Ibu Anas namanya ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim ini suaminya tentu meninggal dalam keadaan kafir ya. Ayahnya Anas ini Malik ini meninggal dalam keadaan kafir, jadi kita tidak bahas. Tapi Ummu Sulaim ini sahabat yang mulia. Jadi pada saat suaminya pun tidak mau masuk Islam, kemudian sempat terbunuh, dia keluar dari Madinah, kemudian diserang oleh beberapa perampok, akhirnya mati terbunuh dalam keadaan kafir, belum masuk Islam. Ummu Sulaim hidup sendiri, membesarkan anaknya. Waktu Nabi SAW masuk ke Madinah, maka Ummu Sulaim sangat bahagia, karena Nabi SAW datang ke Madinah dari Mekah, sudah beriman mereka sebelumnya di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Ummu Sulaim membawa Anas dan mengatakan, ya Rasulullah, ini anak saya sangat sayang dengan dia. Maka saya menghibahkan dia untuk membantu anda. Udah, Anas ini tinggal di sini, urus semua kebutuhan anda. Dari 9 tahun dipekerjakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menerimalah, dan Anas pun merasa tentram dengan Nabi SAW. Apa kata Anas menceritakan dalam hadis Bukhari, saya menjadi pembantu 10 tahun di rumah Nabi Muhammad SAW, belum pernah satu kali pun saya temukan Nabi SAW berkata kasar atau membentak-bentak baik istri-istrinya ataupun pembantu-pembantunya. Satu kali pun tidak pernah. Padahal pembantu itu selalu bersama kan, tapi nggak pernah sama sekali. Jadi kita lihat bagaimana pengakuan Anas bin Malik. Dan dia mengatakan, satu hari pernah saya keluar, disuruh oleh Nabi SAW untuk hajat. Kemudian di pinggir, waktu saya keluar dari rumah Nabi SAW, saya lewati halaman masjid, ada anak-anak yang sebaya dengan saya lagi main-main. Biasa anak kecil main-main, saya pun lupa hajatnya Nabi. Saya ikut main-main dengan teman-teman sebaya saya itu. Tiba-tiba di belakang saya dengarkan suara yang saya itu tahu itu adalah suara Nabi SAW. Mengatakan, wahai Unais. Jadi orang Arab teman-teman sekalian kalau dia mau panggil panggilan sayang, kayak Anas diperkecil, Unais. Itu panggilan sayang. Seperti bahasa kita itu, hai Anas yang sayang gitu ya. Seperti Nabi SAW memanggil juga Aisyah radhiyallahu anha karena putih kulitnya dan pipinya kemerah-merahan, maka wanita yang memilih atau warna merah untuk wanita bahasa Arabnya hamra ya, hamra. Tapi Nabi SAW bilang Humaira, diperkecil lagi. Itu nama panggilan sayang namanya. Waktu Anas bin Malik pembantu Nabi ini disuruh beli sesuatu dan dia tidak melakukannya karena bermain-main sama temannya, apa kata Nabi SAW? Wahai Unais, panggilan sayang. Padahal pembantunya lagi nggak pekerjaan nih. Wahai Unais, tidakkah kau selesaikan hajatku dulu, baru kamu bermain? Cuma begitu saja. Maka Anas mengatakan, ya Rasulullah, baiklah. Lalu kemudian dia pergi menyelesaikan urusan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW sangat santun dan sangat baik teman-teman sekalian. Tentu dalam pekerjaan juga kita dianjurkan mencari pegawai-pegawai teman-teman ini yang mukmin, yang beriman, yang bisa dipercaya. Umar bin Khattab menekankan sekali harusnya semua orang yang menjadi pegawai dan yang mendampingi kita adalah orang-orang mukmin. Makanya beliau pada saat menjadi khalifah yang paling pertama, semua gubernur di wilayah Islam harus sahabat yang mukmin, yang paling hebat ilmunya dan imannya. Ditaruh. Nanti sahabat-sahabat yang jadi gubernur itu dijadikan di tangan-tangan kanannya lagi orang-orang yang membantu masalah administrasi, ya, masalah strategi perang. Nanti ada yang dampingin lagi. Tapi mereka-mereka ini diangkat dulu menjadi pemimpin. Seperti itulah. Dan dia menganggap bahwasanya orang yang mengenal Tuhannya, kata Umar, yang orang yang mengenal Tuhannya pasti akan memberikan hak makhluk, gitu kan. Seperti itulah gambarannya. Baik,
Itu kalau berhubungan dengan pegawai. Sekarang kita masuk ke masalah hamba sahaya. Kalau terjadi peperangan antara muslimin dengan orang kafir, pernah saya jelaskan di beberapa bahasan kita yang lalu, maka kita mendapatkan hamba sahaya. Kalau terjadi perang, jihad, kemudian kita menang, semua yang di pasukan kafir menjadi hamba sahaya kita. Hamba sahaya bisa diperjualbelikan, gitu kan? Sudah pernah saya jelaskan panjang lebar hukumnya pada saat menjelaskan hukum-hukum yang sebelumnya ya, beberapa sahabat yang sebelumnya. Tapi ada yang ingin saya tambahkan. Misal, kalau seseorang menjadi hamba sahaya, misal pun ya, kita bukan bicara tuannya sudah pernah kita bahas, kita boleh punya hamba sahaya, mereka bisa menjadi pembersihan dosa namanya kafarah ya. Mereka bisa menjadi penyebab kita dapat pahala dengan fakku raqabah, bebasin saja gitu. Kalau orang menjadi budak teman-teman sekalian, jangan dianggap itu buruk. Belum tentu buruk, apalagi kalau dia masuk Islam. Karena ada hadis yang menyebutkan fadilah orang jadi budak malah. Kalau jadi budak, bukan kita disuruh jadi budak, enggak. Tapi kalau ada orang yang kita tangkap di medan perang tertawan lalu dia masuk Islam jadi budak kita, maka kalau dia muslim, dia bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Coba kita renungi misalnya hadisnya. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, Innal abda idha nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadatallah falahu ajruhu marratain. Kalau seandainya seorang hamba sahaya itu benar-benar dia tulus melayani tuannya, majikannya, karena dia milik majikannya, bisa diperjualbelikan, gitu kan? Kalau dia tulus melayani majikannya, menasihatinya dengan benar, dan dia menjaga ibadahnya yang baik sama Allah, maka khusus hamba seperti ini, budak ini punya double pahala ibadah. Double pahala ibadah. Jadi kalau orang bebas kayak kita pun teman-teman bisa dikalahkan pahalanya dengan budak. Apa yang kita ambil benang merah dari hadis ini? Ternyata nggak boleh nganggap remeh budak ini, gitu kan? Nggak boleh anggap remeh dari pembantu, nggak boleh anggap remeh pegawai. Walaupun ada unsur timbal balik juga, tentu mereka juga harus menghormati, gitu kan? Ada hadis yang lain juga. Abu Hurairah meriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim, lil abdil mamlukil muslih ajran, walladhi nafsi Abi Hurairah biyadi, laula al-jihadu fi sabilillah wal hajj wa birra ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Kata Abu Hurairah anhu, sesungguhnya budak, seorang budak yang masih di bawah naungan tuannya, belum bebas, masih budak, tapi dia muslih, selalu memperbaiki, selalu baiki hubungan ibadahnya sama Allah, dia baik sama tuannya, maka dia memiliki double pahala orang yang normal. Dan demi jiwa Abu Hurairah yang dalam genggamannya, maksudnya demi Allah ya, kalau bukan karena jihad di jalan Allah, haji dan bakti dengan ibuku, aku berharap mati sementara aku menjadi seorang hamba sahaya. Karena besarnya pahala yang didapatkan. Jadi yang bisa menyaingi hanya jihad, haji, dan juga bakti dengan kedua orang tua. Ini menurut pendapat sahabat tadi. Sekali lagi, benang merahnya adalah kita dilarang untuk menghardik mereka, menganggap remeh mereka. Karena teman-teman sekalian, mungkin sekarang kondisi kita lagi aman, tidak ada peperangan misal. Tapi bukan mustahil satu waktu terjadi jihad, antum akan hadapin tuh. Kalau berhadapan dengan pasukan lalu kita menang, memang mereka jadi hamba sahaya. Nah, banyak orang memperlakukan tawanan. Kalau orang-orang kafir teman-teman sekalian, bobrok sekali. Dipukulin, disiksa, gitu kan? Dalam Islam tidak seperti itu. Nggak boleh sama sekali, nggak boleh mukul. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang memukul hamba sahayanya dengan tuduhan-tuduhan dusta, maka dia akan dihukum oleh Allah pada hari kiamat. Di dunia mungkin tidak ada orang bisa hukum, karena ini budaknya, hamba sahayanya. Tapi di akhirat Allah tetap akan hukum. Jadi kita harus faham tentang masalah seperti ini. Kemudian juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mamluku alladhi yuhsinu ibadata rabbah wa yuaddi ila sayyidihi alladhi alaihi minal haqqi wan nasiha wat ta'ata lahu ajran. Sesungguhnya seorang hamba sahaya yang memperbaiki ibadahnya dengan Tuhannya dan selalu memberikan hak tuannya yang harus dia berikan, serta dia menasihati dengan baik dan taat kepadanya pada hal yang bukan berbau maksiat, akan mendapatkan double pahala. Hadis yang lain riwayat Imam Bukhari Muslim juga berbunyi sama dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, kalau Rasulullah SAW, thalathatun lahum ajran,
Ada 3 golongan manusia dalam Islam yang akan mendapatkan double pahala. Double pahala. Maka disebutkanlah yang pertama, rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seseorang dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada nabinya, kemudian melanjutkan imannya dengan beriman kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Maka ini double pahalanya. Makanya antum kalau punya teman-teman ahli kitab, itu yang dibahasakan. Kalau kalian masuk Islam, kalian dapat double pahala nih. Double pahala karena kalian sudah mengikuti ajaran Nabi sebelumnya, sekarang ikuti ajaran Nabi sesudahnya. Maka ini double pahalanya. Yang kedua adalah wal abdul mamluk idza adda haqqallahi wa haqqa mawali. Seorang hamba sahaya yang memberikan hak Tuhannya dan memberikan hak Tuhannya dan hak tuannya. Kalau dia berikan maka double pahalanya. Yang ketiga, wa rajulun kana lahu amatun fa'addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fatazawwajaha falahu ajran. Yang ketiga, seorang laki-laki yang memiliki budak wanita. Budak wanita sama tadi di kancah peperangan, laki-laki bisa dibelikan, perempuan kalau hukum dalam syariat pernah saya jelaskan bisa digauli tanpa pernikahan oleh laki-laki, tapi tidak berlaku unsur timbal balik. Enggak berlaku bagi perempuan yang bebas bisa bergaul dengan budak laki-lakinya, enggak bisa. Tapi laki-laki bisa. Itu kan Nabi SAW punya hamba sahaya, Maria Qibtiyah misalnya, gitu kan? Itu hamba sahaya. Memang Nabi SAW dalam riwayat yang sahih tidak menikahinya. Itu memang dalam Islam disebutkan au ma malakat aimanukum. Pernah kita jelaskan masalah ini. Tapi Islam mengajarkan adab yang lebih mulia. Apa kata Nabi SAW? Orang yang ketika mendapatkan pahala double adalah seseorang yang memiliki budak wanita yang dia didik dengan sebaik-baiknya seperti mendidik anaknya sendiri. Dididik, diajar adab, tata krama, bahasa, mungkin disekolahkan, kemudian dia bebaskan dari keterbudakan, lalu dia nikahi, maka dia mendapatkan double pahala. Orang ini dapat double pahala. Artinya walaupun budak sahaya wanita boleh digauli tanpa pernikahan, tetapi kalau dibebaskan dinikahi jauh lebih afdal, pahalanya double, gitu kan? Dan ini teman-teman sekalian, tentu kita bicara masalah hamba saya berarti bicara masalah tawanan perang ya. Sekali lagi, orang-orang selain muslim, agama selain muslim ini luar biasa bobroknya dalam masalah tawanan nih. Di dalam Islam tawanan tidak boleh diganggu gugat. Sampai Nabi SAW lalu mengingatkan, berbuat laiklah pada asir. Asir itu adalah tawanan. Sampai para sahabat itu pada saat ada tawanan-tawanan dibawa ke Madinah, walaupun mereka lagi diikat supaya tidak lari, tapi disuapkan makanan di mulutnya, diberikan minum di mulutnya, sampai para tawanan yang masuk Islam mengatakan, demi Allah mereka lagi memegang roti dan kurma kering, dan mereka memasukkan roti ke mulut kami, sementara kurma kering yang mereka makan. Roti berarti lebih enak, gitu kan? Dan kalau roti jatuh di mulut, dari mulut kami, tawanan karena lagi diikat tangannya, maka para sahabat Muhammad itu memperebutkan roti tersebut, membersihkan lalu memasukkan kembali ke mulut para tawanan. Jadi memang muamalah yang sangat luar biasa, berbeda sekali, gitu kan? Mungkin teman-teman saya tidak tahu pernah lihat atau tidak, bagaimana cuplikan pada saat tentara Amerika masuk ke Irak, bagaimana mereka memperlakukan tentara-tentara Muslim tuh, sampai dihomoi, gitu kan? Mereka yang banyak homo, mereka melakukan itu, tidak dibiarkan mandi, tidak diurus, makanannya tidak dikasih, sampai tadinya foto-fotonya waktu sebelum ditawan itu gemuk-gemuk, mereka sehat, itu jadi kurus sekali, jadi hitam kulitnya, jadi terganggu, nggak ada sama sekali belas kasihan pada manusia, gitu kan? Bashar sekarang mengambil orang-orang yang ditawan, dibiarin sampai mengurus, ditelanjangin pakaiannya, di penjara, dipukulin, disiksa sampai mati, dan mereka puas dengan mati seperti itu. Subhanallah. Ajaran Islam sama sekali, disuruh bebasin, disuruh baikin, dikasih baju, kasih makanan, bagian dari syariat, gitu kan? Bagian daripada syariat ini penting sekali. Jadi adab-adab ini harus dijaga teman-teman sekalian. Kemudian hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Suwaid bin Mukrin qala, laqad ra'aituni sab'atin min bani Makrin
malana khadimun illa wahida latamaha asgharuna fa'amara Rasulullah SAW an nu'tiqaha wa fi riwayatin sabi'a ikhwatun li. Seorang sahabat bernama Suwaid ibn Muqrin, beliau mengatakan, aku bersaudara 7 orang, dan ketujuhnya ini kami berasal dari suku Makrin, ya. Dan di rumah kami itu ada 1 orang pembantu saja, hanya ada 1 orang pembantu, hanya ada 1 orang pembantu perempuan, dan kebetulan ini adalah budak wanita, ya. Kata Suwaid bin Muqrin, saya bersaudara 7 orang dan semua dari suku Mukrin, maksudnya dari ibu dan ayah, ya. Dan di rumah kami hanya ada 1 pembantu, kebetulan dia selain membantu juga budak wanita. Maka adik kami yang paling kecil menampar budak wanita itu. Pada saat ditampar budak wanita tersebut dan sampai berita kepada Nabi SAW, Nabi SAW menyuruh membebaskan budak tadi. Nggak boleh menampar, nggak boleh. Kalau hamba sahaya, kata ulama hadis menjelaskan hadis riwayat Muslim ini, tidak boleh ditampar, padahal hamba sahaya itu bisa diperjualbelikan. Bagaimana dengan pembantu, bagaimana dengan supir, bagaimana dengan pegawai? Semua ini teman-teman sekalian tidak boleh sama sekali dihina. Nggak boleh hina saudara muslim, gitu kan? Harus kita fahamin. Subhanallah, saya ambil pelajaran dari guru-guru kami dulu di Madinah. Itu kalau masuk di kelas, teman-teman, masuk di kelas ya, masuk ngobrol, dia sampaikan materi segala. Tapi kalau sudah ketemu di luar, biasa ngobrol, bercanda. Bahkan kadang-kadang subhanallah dalam majlis ilmu di Masjid Nabawi, saya pernah bertemu dengan guru-guru saya, duduk di sebelah saya tuh, belajar dari ulama yang sama. Padahal ini guru-guru kami sudah doktor di kampus, sudah luar biasa, dosen, sudah menjadi rujukan. Duduk dalam majelis halaqah, duduk sama orang-orang. Berapa banyak orang yang tidak bisa melakukan ini, merasa dirinya lebih dari orang lain, sudah nggak mungkin hadir di pengajian, sudah nggak mungkin. Makanya hati-hati, orang Islam tidak ada seperti itu. Sesuatu yang benar, sesuatu yang wajar, nggak ada masalah. Bahkan Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam riwayat teman-teman sekalian, Nabi SAW itu bisa tangannya dipegang oleh budak wanita, ya, budak perempuan anak kecil di Madinah, dan bisa membawanya kemana saja. Jadi kan Nabi SAW saking toleransinya dengan masalah ini. Riwayat yang lain, Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, ini sempat hadir di perang Badar ya, terkenal. Ini bukan Abdullah bin Mas'ud lain, ini Abi Mas'ud dan sahabat Nabi yang lain lagi. Dia mengatakan, kuntu adribu gulaman li bisaut. Suatu hari aku pernah memukul budakku dengan pecut, ya, dengan pecut. Fasami'tu sautan min khalfi, i'lam Aba Mas'ud, falam afhamus saut minal ghadab. Ada suara dari belakangku mengatakan, wahai Abu Mas'ud, ketahuilah, tapi aku tidak bisa menangkap suara siapa itu, karena aku sangat emosi pada saat itu. Falamma dana, pada saat suara itu makin dekat denganku, idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu adalah suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yaqul, pada saat itu Nabi mengatakan, i'lam Aba Mas'ud, aqdar alaika minka ala hadzal gulam, Allahu aqdaru alaika minka ala hadzal gulam. Faqultu la adribu mamlukan ba'dahu abada. Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah bahwasanya Allah, wahai Aba Mas'ud, lebih mampu, bisa lebih cepat menghukummu daripada kau menghukum budakmu ini. Maka Abu Mas'ud pun akhirnya sadar, bertobat kepada Allah, lalu mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, mulai hari ini saya tidak akan memukul lagi budak-budakku. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, fasakata sautu min yadi min hibatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka jatuhlah pecut dari tanganku karena wibawahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam riwayat yang lain ditambahkan, ya Rasulullah, wa hurrun liwajhillah. Sesungguhnya wahai utusan Allah, budak ini aku bebasin karena Allah, karena perbuatanku tadi. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ama laula taf'al, laulam taf'al, lalafahatkan nar, au lamasatkan nar, rawahu Muslim. Kalau kau tidak lakukan, karena tadi dia bilang, Abu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, saya bebasin aja orang ini sebagai tebusannya deh, saya sudah pukul tadi dia. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah kalau kau tidak lakukan, maka niscaya kau akan dilalap oleh api neraka, kau akan dibakar oleh api neraka.
Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Pernah juga ada orang-orang dilewatin oleh seorang sahabat Nabi. Dalam riwayat ini tidak pernah disebutkan atau tidak tersebutkan riwayatnya, namanya, tapi dikatakan seorang sahabat Nabi pernah melewatin ada orang yang sedang disiksa. Ternyata orang yang disiksa ini adalah para bukan ahli zimmah ya, orang-orang kafir yang semestinya membayar jizyah, upeti. Kan kita kalau perangin satu wilayah tawarin Islam ya, kalau mereka nolak bayar jizyah, upeti. Kalau mereka nolak maka diperangi kan gitu. Nah ada satu wilayah rupanya dulu itu tidak mau masuk Islam, nggak mau juga perang, maka mereka memilih jizyah. Berarti haknya umat Islam setahun sekali akan dibayar. Ini biasanya ditentukan per kepala, diberikan satu keranjang kurma dan seterusnya. Seperti itulah sebagai bentuk kehinaan karena mereka menolak agama Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita teman-teman sekalian, ada orang-orang muslim rupanya dia punya hak upeti, lalu dia datangin dan dihukumlah orang-orang yang kafir tadi yang tidak bayar jizyah dengan cara disiramin air-air yang panas di kepala mereka. Yang lakukan ini orang muslim terhadap orang kafir. Maka sahabat ini mengatakan, sungguh saya telah mendengarkan Nabi SAW bersabda, Allah akan menghukum siapapun manusia yang menyiksa manusia yang lain. Riwayat lain, makhluk yang lain. Teman-teman contoh misal, pegang hadis Nabi dari Bukhari, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Ada juga hadis yang mirip diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dua-duanya sahih. Kata Nabi SAW, di setiap denyut kehidupan ada pahala. Kenapa teman-teman pada saat antum tangkap tikus harus disiram dengan air panas? Ada orang begitu. Dikeluarin dari tokohnya, diperangkap, taruh di depan. Saya pernah lihat sendiri disiram dengan air panas. Kena jengkel dengan tikus tersebut. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya sama sekali kan. Yang penting keburukannya sudah hilang. Sampai kata Nabi SAW, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ. Kalau kalian pun harus membunuh, bunuh dengan cara yang santun, yang baik. Artinya memang mungkin dipukul sekali udah. Sampai hadis tentang masalah membunuh cecak, ya, dapat 100 pahala. Dan Aisyah punya cambukan khusus di rumahnya radhiyallahu anha untuk mencambuk cecak, gitu kan. Hikmahnya apa? Allahu a'lam. Yang jelas banyak pendapat ulama. Yang kita kembalikan adalah perintah Nabi SAW. Kata Nabi, siapa yang membunuh cecak dapat 100 pahala. Ulama merincikan, yang memukul cecak 1 kali mati, artinya memang kaget gitu terus mati, dapat 100 pahala. Yang memukulnya 2 kali turun. Yang menyiksa-nyiksa bisa nggak dapat pahala. Enggak ya? Ada orang pernah, teman saya, waktu itu saya masih SMA, yang masih di Madinah. Kami baru masuk di Madinah. Semoga Allah maafkan. Saya satu kamar bersama orang Indonesia sama-sama. Pas siang, kami lagi tidur siang. Sebenarnya ada AC. Entah dari mana tuh lalat. Ganggu lagi tidur nih. Saya udah ngusir-ngusir, lalatnya tetap ada. Rupanya dia tidur di sebelah saya gitu. Entah bagaimana saya tertidur, pas saya bangun, rupanya dia udah nangkap lalat itu. Dipegang sama dia lalat itu. Diangkat meja belajar kami diangkat, ditaruh di kakinya. Loh, kenapa akhi? Tadi ganggu ana nih. Apa hubungannya nih? Kan kalaupun harus lepaslah ke udara udah selesai kan. Misal contoh ya. Kalaupun mau bunuh mungkin dikepuk terus mati selesai. Ini enggak, dijepit, ditaruh di atas. Di bawah kaki meja diangkat, ditaruh, dijepit. Ini lalatnya begitu. Gimana kalau dia punya anak tuh? Mana kalau dia punya istri kan gitu ya. Itu bahaya loh, terbawa ya. Orang yang terbiasa melayankan tangan, biasa mukul, biasa caci maki, ini terbawa kemana-mana loh. Tapi kalau kita terbiasa lembut, santun gitu kan. Nabi SAW itu cirinya dengan para sahabat teman-teman, kalau jalan semuanya dianggap seperti tidak punya keterampilan bela diri. Seperti orang biasa sekali kalau jalan. Enggak kakinya ribut kah, enggak kelihatan sombong kah, enggak, biasa saja. Sampai enggak tahu. Dan sampai kadang-kadang musuh-musuh Islam menganggap para sahabat itu biasa semua. Bukan ahli perang nih, kelihatannya dari penampilannya gitu. Waktu mereka bertemu baru mereka kaget. Ternyata orang ini luar biasa, gitu kan. Orang yang luar biasa. Jadi memang kita disuruh merendah, ya. Tidak usah pamer-pamer sana sini. Saya yakin teman-teman sih, masya Allah banyak yang ahli bela diri, saya yakin. Kalau baru belajar 2-3 jurus biasanya cari gara-gara di jalan. Hah? Tapi kalau sudah pintar, sudah mahir, pasti nggak kelihatan. Biasanya begitu.